Terakhir nih Mas Enda, nih yang baru nih, gue lihat tiba-tiba muncul. Walaupun gue udah tahu loh, tahun lalu lu udah mulai menggaungkan ke politik. Nah sekarang baru digaungkan. Iya. Salah satu udah resmi ya. Jadi anggota salah satu partai. Sebut aja PAN, udah pada tahu juga. Itu gimana jadi lu yakin? Awalnya gue tidak bergabung sama partai PAN. Awalnya gue menyenangi politik, buktinya gue kuliah di hukum. Gue merasa bahwa kita hidup, usaha gue, pekerjaan gue, kehidupan anak-anak gue sekarang atau nanti itu tergantung dari stabilitas politik negara ini. Politik ya, semua itu ada politik. Iya, karena negara ini berjalan karena politik. Gitu loh. Ini orang-orang harus tahu gitu loh bahwa ini segala sesuatu yang berjalan di negara ini. Lu bisa ke mall, lu bisa tertawa sama temen lu di kafe karena ada politik pendahulu kita yang biar kita bisa begini loh negara kita. Gitu loh. Setiap hari kalau lu tanya sama orang-orang, dari 10 orang 7 orang gak suka politik, 3 orang yang suka politik. Ya. Kalau lu merasa lu baik, lu harus berpolitik. Masa lu melihat orang, wah lu main politik, lu ngerti gak sih? Iya, lu nggak sih? Apa lu cuma popularitas doang? Iya. Tiba-tiba kalau lu jadi lu korupsi lagi, lu lihat tuh banyak banget yang ketangkap KPK. Iya kan? Lu tahu nggak kenapa yang banyak ketangkap KPK? Karena orang-orang baik nggak mau main politik. Coba kalau orang-orang baik main politik, nggak ada KPK, bro. Itu pemikiran analogi gua orang kampung loh ya. Kritik kalau salah, gua nggak tahu, tapi gua berpikir seperti itu. Gua merasa bahwa di politik, di ungu, gua udah berguna untuk banyak orang. Insya Allah ya, gua berguna untuk keluarga gue, bapak ibu gua, anak gua, istri gua. Gua berguna juga buat lu, gua berguna buat Tepi, buat Rudi, buat yang lain, buat sesama ungu, buat orang-orang kantor. Gua berguna buat fans gue. Makin besar hidup gue. Kenapa kalau ada kesempatan untuk berpolitik dan gue bisa berguna untuk lebih banyak lagi, kenapa enggak gitu loh? Kan tergantung kita. Oh tapi ini tiba-tiba gue pernah ngomong kayak gini, tiba-tiba ada yang nyela. Wah ntar lu lupa. Ya kan lihat nanti. Gue tidak mau membicarakan nanti. Ya kita bicara sekarang aja. Tapi target lu di politik sendiri apa nih? Enggak ada target. Enggak ada target. Enggak ada target. Kalau nanti mau jadi wali kota, wakil wali kota, urusan wallahu alam. Role model lu lah politikus di Indonesia siapa? Yang menurut lu kayaknya keren banget nih kalau dia politikus dia. Kan kita tahu lah, politik kan kadang seperti rotan ya. Gak boleh terlalu keras, gak boleh terlalu lemah gitu. Fleksibel. Sekarang apa yang bebas? Mau sekarang atau yang sekarang atau yang lama? Menurut lu role model lu dalam berpolitik itu siapa tuh politikus? Kalau gua kan seneng tuh pencinta Soeharto kan. Iya. Silent. Gue pencinta Soeharto. Di balik senyumannya ada gerakan, ya bawah tanah. Lu tau gak sih setiap dia senyum itu kayak ada force yang kuat pakur. Tapi ya gue lihat juga fair tuh, setiap pemimpin bangsa itu selalu ada plus minusnya. Aku juga plusnya juga banyak. Nggak pernah ada sesuatu yang sempurna, Tipo. Iya, politik. Nggak pernah ada. Jangankan di zaman kita, di zaman kepemimpinan khalifah yang diajar langsung sama Rasulullah. Lu bayangkan gue mau bilang, kecuali Rasulullah. Rasulullah sempurna. Gua mendebat orang yang bilang Rasulullah tidak sempurna. Gua belajar habis-habisan untuk Rasulullah. Rasulullah sempurna. Allah memilih dia menjadi nabi kita, rasul kita, karena dia sempurna. Dia yang paling sempurna di antara kita. Sahabatnya belum ada juga yang sempurna gitu ya. Khalifah ini. Khalifahnya ya. Diajarin langsung sama dia. Tetap ada aja. Mulai dari zaman era Abu Bakar, setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar, Utsman, Umar, lain-lain, Ali sampai yang terakhir malah lebih chaos lagi di zaman Ali. Ya kan? Ada pembunuhan gitu ya. Ya nggak ada sesuatu yang sempurna gitu loh. Tapi kan ya gue nggak tahu kenapa gue begitu menyenangi beliau. Gue menyenangi almarhum ini. Soeharto, gue sangat menyenangi dia. Stabilitas. Maksudnya dia lu kayak gini loh. Berpolitik itu kan kayak main catur, Pot. Kayak di atas papan catur dulu. Untuk skak raja, lu harus ngalah, membuang pion lu.
Bahkan Raja juga bisa kalah Papion ya. Kalau tersendat. Udah lu bisa lu korbanin untuk skak raja pakai pion. Berbanding terbalik juga. Ya itu berpolitik seperti itu. Makanya kalau ada yang dikorbanin, kalau ada yang itu ya wajar. Menjadi rahasia umum di dalam politik. Jujur aja gue juga tidak begitu terlalu mengerti bagaimana, tapi asas-asasnya berpolitik itu ya gue tahu karena gue sekolah hukum, ada basic ilmunya. Jadi ya mulai dari berpartai, trias politika dan lain-lain ya gue tahu untuk masalah itu ya. Tapi kan kemarin-kemarin kan tidak berhubungan sama pekerjaan gue ungu itu ya, tapi kan secara global kalau kita melihat, lu tahu gak kenapa ungu ada di sekarang ini? Karena kita berpolitik bro. Politik itu kan tidak harus partai, tidak harus lu di Golkar, tidak harus lu di PAN, tidak harus lu di Gerindra dan lain-lain. Enggak, tidak seperti itu. Betul. Ya, politik kan misalnya hal-hal yang emang orang kan anggapnya kan masih sekarang stigma yang artis masuk politik ya paling cuma buat pulang sekolah doang. Iya. Ini doang. Itu salah besar. Lu tahu nggak yang paling mahal di politik itu apa? Apa tuh? Membuat diri lu naik, membuat diri lu dikenal banyak orang. Itu yang paling mahal harganya. Orang rela menjadi buruk, biar yang penting dia dikenal banyak orang. Jadi karir politiknya tuh di atas terus. Viral. Biar viral. Ya ada lah contoh tokoh-tokoh yang lu sebel gitu ngeliat. Iya, tapi tiap hari ada muncul mulu. Itu yang dia cari. Kalau dia mau jadi baik, dia nggak akan kedengeran bro. Iya, omongannya kalau kita kan, ya omongan kayak gini kayak omongan orang kopi, bukan yang mulu sebenarnya. Mungkin dah. Ya seperti branding gitu. Ya seperti itu. Ya, gua nggak punya target sih. Kalau orang bilang lu mentang-mentang artis jadi berpolitik lu, gue memanfaatkan segala sesuatu yang ada di gue. Gue merasa bahwa suatu saat politik yang cita-cita politik baik gue ini bisa gue berguna untuk orang banyak. Ya gue pakai ilmu keartisan gue. Gue gampang masuk ke kampung. Gue nggak perlu uang untuk bikin acara. Gue tinggal datang ke acara orang. Gue udah gitar untuk nyanyi. Gue memiliki kemudahan gitu loh. Kenapa nggak gue pakai untuk masalah di samping gue pakai untuk mensejahterakan keluarga gue dan lain-lain, ya gue pakai untuk menunjang karir politik gue gitu loh. Tetapi kalau lu tanya kenapa pada akhirnya harus bermuara di politik, semua orang harus berpolitik untuk mempertahankan hidup lu. Bedanya langsung dan tidak langsung ya politik. Bedanya langsung dan tidak langsung. Lu percaya suatu saat kalau setiap 5 tahun lu berpolitik, lu sadar gak sih? Sadar kan. Sekarang bahkan politikus setiap hari sekarang di sosmed dimanapun orang udah ya bisa bersuara gitu ngomongin, tapi lu nggak perlu gelar lu ilmu politik spesifik atau apa, lu bisa debat soal politik aja bisa dijawab. Makanya gue juga di sini mengajak untuk para netizen, fans gue dan lain-lain yang kurang begitu setuju kenapa gue sama AA di dunia politik. Gue mengajak lu untuk melihat politik lebih luas lagi. Jangan melihat politik hanya skup gara-gara lu takut gue meninggalkan ungu. Presiden SBY masih nyanyi bro, dia jadi presiden. Pak Jokowi masih senang Metallica di saat dia jadi presiden. Tidak pernah meninggalkan musik ini bagian dari hidup kita bro. Iya kan? Musik ini gue nggak pernah mau bro, separuh hidup gue di panggung. Lu ambil panggung gue, berarti lu ambil separuh hidup gue. Gue tidak pernah mau menghilangkan separuh hidup gue bro. Ya itulah bahwa politik, semua orang harus berpolitik. Gue senang politik dari dulu. Siapa yang menawari pertama masuk politik ke PAN? Kalau ke PAN ya emang ada dealing-dealingnya sama Pasya. Ada Pasya. Iya, karena AA yang minta sadar ya. Dan gue juga tertarik. Walaupun dia ngajak, kalau gue nggak tertarik ya gue akan menolaknya. Tapi emang gue juga tertarik. Kenapa? Gue bergabung, gue mencari keluarga sih. Gue mencari teman nongkrong sebenarnya. Apalagi di PAN juga banyak banget ya artis juga ya. Satu itu. Yang kedua yang paling ini, sambutan mereka hangat banget buat gue gitu loh. Ya gue udah pernah bergaul dengan partai-partai yang lain gitu loh. Tapi ya mungkin beda aja sambutannya ya. Kayak suasananya kayak keluarga. Iya. Sambutannya ya biasa aja. Feel-nya. Gue nggak tahu kenapa gue. Ya di samping itu gue juga biar lebih gampang kerjanya kan. Ya gue kan sama Pasya satu band. Jadi lebih gampang tektokannya gitu loh. Ini pertanyaan iseng sebenarnya. Mungkin lu kalau sama Pasya jadi acara partai apa itu dibayar sih? Kalau nyanyi, lu pengen
Penasaran tuh kalau lo janji berdua, kadang gue berpikir ini ada uang produksinya nggak ya? Wih, ada lah. Ada itu Profesional mereka. Tetap ya? Profesional. Tuh. Gue mengenal. Ya kita sedikit bercerita lah. Lu udah tanya ini iseng ya. Akhirnya gue menceritakan. Gue tidak pernah melihat. Gue pernah bergaul di partai-partai sebelumnya. Ya maaf aja, gue pernah bergaul di partai sebelumnya. Dan baru sekarang ini gue bergabung di PAN dan gue bergaul. Gue ikut rapat, gue ikut meeting, gue ikut segala macam. Mereka profesional banget. Tidak ada segala sesuatu yang tidak terbayarkan. Itu gila loh. Gue aja, gue pikir karena lo dokter selagi dari nama Pasya, udah ini. Jadi ibaratnya, maksudnya gue manggung gitu asas manfaat gitu. Iya. Mereka asas manfaat sama gue apa sih? Nggak mungkin. Mereka bayar. Mereka kasih oleh-oleh lah istilahnya. Lumayan lah Oji lo masih dapat masukan lah. Iya. Di era lagi susah manggung gini terus tiba-tiba dapat rezeki nomplok, kenapa enggak? Ada aja ya. Ada aja. Rezeki mah ya itu tadi rezeki yang kemana? Aja. Kalau memang mau datang aja. Padahal sebenarnya gua mau pasti juga nggak pernah mengharapkan untuk dibayar, tapi percayalah bahwa partai gua sekarang ini sangat-sangat profesional. Sangat-sangat profesional. Mau dia ketua apa, gua mau pasti manggung datang. Ngobrol, ngopi, ngobrol. Maksudnya, makanya dari itu kenapa kalau lu tanya, kok lu bisa milih partai itu? Banyak orang yang nanya, kenapa kok lu masuk di PAN gitu ya? Kita jelas-jelas saja banyak. Kenapa lu masuk di PAN? Ya, gimana gua nggak jatuh cinta sama partai ini? Orang-orangnya sambutannya seperti ini sama gua gitu loh. Padahal namanya besar banget. Ketum itu besar banget loh namanya. Bekas ketua MPR, ya kan? Mantan ketua MPR, menjadi ketum PAN 2 periode. Dan dia juga dari bawah kan. Dan dia juga seorang dari bawah juga. Dari bawah, aktivis, tiba-tiba perantau datang ke Jakarta, tiba-tiba jadi ketua PAN. Dia setelah Susno lahir ya? Iya. Setelah lahir ya? 2 periode. Susah loh itu. Dan gua ngelihat beliau ini cuma di TV aja gitu loh. Tiba-tiba gua ketemu langsung. Gua pikir orangnya, wah, namanya juga pejabat, gitu kan? Nggak sembarangan. Bro, lu harus nongkrong sama dia bro, kayak anak muda bro. Nanti ada anak kami restoran Mumtaz Rais ya, sekjen itu ya. Iya, Mumtaz. Oh, apalagi dia. Iya kan? Iya makanya inilah cita-cita gue untuk bergabung bahwa gue mencari keluarga bro. Kalau lu tidak menganggap gue buat keluarga, ngapain gue ada di situ? Berarti setuju dong, PAN masuk koalisi. Udah panjang. Ada orang yang lebih berhak ngomongnya nanti persiapan nanti. Tiba-tiba gue sering lihat pas ada di TV One, Metro TV berdebat ya udah siap dia berdebat dengan lawannya buat di situ. Gue nunggu itu sih. Kayaknya gue nggak bisa masuk ke acara situ kok. Kenapa? Gue bakal bilang Anda benar. Karena kan gue tahu kalau lu kan kadang cool apa bilang gini, kalau misalnya masuk politik dia siap berdebat kan, kalau misalnya lu kan suka berpikir seperti itu kan, kalau kayak itu kan seperti yang lu bilang ya, lu mau hajar-hajar aja ngomong gitu. Iya, di politik lu nggak pernah bisa menghindari perdebatan. Ya harus debat justru kan perdebatan untuk melahirkan sesuatu yang baik. Harus bagus, itu yang kadang jadi metode politik yang menurut gue yang sekarang tuh hilang. Kritis tuh kadangnya jadi nggak bukan, justru menurut gue harus ditumbuhkan demokrasi biasa aja. Lo biar dinamis politik itu. Iya. Jadi lu menampung semua aspirasi gitu loh. Lalu nggak pernah bisa mikirin benar. Kebenaran itu kan bukan mutlak benar semua, nggak gitu bro. Kebenaran itu adalah daripada kesalahan. Satuin, akhirnya kita mendapatkan sari. Itulah kebenaran. Banyak yang nggak tahu teman-teman kalau misalkan politikus berantem di TV debat tuh, padahal pas break ya mereka berteman, ngopi bareng. Iya, namanya juga pemikiran politik itu kan manusia berbeda-beda saja. Ya belum tentu kita satu partai pemikiran politik kita sama. Beda-beda. Ini gue seru banget nih obrolan nih, kalau orang tidur tapi menyenangkan sekali nih Mas Edan. Lu terakhir lagi sibuk apa sih? Terakhir kemarin denger lagu Lesti sama Bila ya? Gue bikin sama Mas Onci itu, lagu itu viral, apa trending dulu loh. Dari ungu lagu yang Bismillah Cinta, terus yang apa Setelah Kau Pergi, tiba-tiba ada muncul lagi yang sama Rizky sama Bilar. Itu berapa lama tuh bikin lagu buat Rizky sama Bilar? Lesti sama Bilar itu enggak sih, cepet aja. Sebenarnya lagunya biasa, yang nyanyi yang luar biasa. Sekali lagi, saya cari cuan. Lagunya biasa, yang nyanyi yang luar biasa. Yang nyanyi yang luar biasa. Lesti luar biasa berkatnya, luar biasa rahmatnya. Apalagi Lesti sendiri berkatnya banyak, Bilar sendiri berkatnya banyak. Lu bayangkan kalau digabungin berdua.
Gila-gilaan berkatnya. Leslar, Rizky Bilar kan gak mungkin. Dan dia mempunyai basic fans paling kuat di Indonesia. Iya. Gua harus mengakui. Iya. Untuk sekarang tidak ada yang mengalahkan fans seperti itu. Lu nambah followers gak? Nambah ya? Nambah 60.000. Kalau lu lihat cek aja Instagram gua, 60.000 kali gua. Leslar sama Endaholic tuh. Gila, 60.000. Asli ya, itu udah Iya, fenomena. dia banyak berkata. Gua tidak pernah mengharapkan itu sekali lagi karena gua juga kenal Lesti kan. Iya. Gua juga satu label sama dia. Gua kenal anaknya baik, humble banget dari zaman dia. Peak ya. Gua udah fotoin dia. Dulu kan dia nggak ada tukang foto, akhirnya gua tolongin dia di saat karirnya baru. Iya, gua pernah foto dia untuk cover album dia. Iya, cover album pernah. Iya, gua fotoin dia. Terus